Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Syera dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan STEM edukasi. STEM merupakan gabungan antara sains, teknologi, engineering, art, dan matematika. Sains mengkaji tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran sebagai wahana untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. Teknologi, inovasi manusia yang digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dalam memperbaiki kualitas hidup. Engineering adalah penggunaan prinsip-prinsip ilmiah dan penalaran matematik dalam mengoptimalkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kriteria dan batasan yang sudah ditentukan. Art merupakan kreativitas dalam menyelesaikan masalah matematika tentang pola dan hubungan untuk memecahkan masalah. Pembelajaran STEM merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan sains, teknologi, engineering, dan matematika. STEM untuk mengatasi masalah. Unsur art dapat berupa cara, bentuk, keterampilan seni, sehingga dengan unsur art diharapkan melalui STEM siswa akan terbiasa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang kreatif dan membuat suatu hubungan interaksi sambil memecahkan masalah dengan kreatif. Fokus pada integrasi menggunakan dan membuat koneksi antara berbagai subjek. Yang pertama, fokus pada disiplin. Siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan secara terpisah di setiap disiplin. Multidisiplin juga disebut tematik. Siswa mempelajari pengetahuan dengan keterampilan secara terpisah di setiap disiplin, tapi dengan mengacu pada tema yang sama. Interdisiplin. Siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan dalam dua disiplin atau lebih yang saling berkaitan sehingga memperdalam pemahaman. Transdisiplin. Dengan terlibatnya dalam masalah, siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan dari dua disiplin atau lebih yang membentuk pengalaman mereka. Pendekatan pada abad 21, yang pertama yaitu pemecahan masalah. Pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, kreatif atau menciptakan sesuatu melalui engineering. Kolaborasi, kerja kelompok atau bisa juga disebut kerjasama. Komunikasi atau mengkomunikasikan dan menanggapi solusi. Tujuan dari STEM adalah pengetahuan dan pengalaman akan sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Yang kedua, dapat menggunakan pengetahuan sains, teknologi, engineering, art, dan matematika untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan membuat suatu keputusan. Yang ketiga, menghargai peran pengetahuan sains, teknologi, engineering, art, dan matematika untuk kemajuan manusia. Nah, mengapa sih harus STEM? Nah, jawabannya, STEM itu yang pertama menjadikan pembelajaran makin sesuai dengan kehidupan. Yang kedua, membantu siswa untuk selalu aktif membangun konsep diri. Yang ketiga, literasi STEM. Yang keempat, meningkatkan ketertarikan siswa tentang pekerjaan di bidang STEM. Yang keempat, inovasi dalam kehidupan. Yang kelima, menyiapkan generasi penerus yang siap menghadapi perkembangan zaman. Engineering dan teknologi. Engineering pada STEM yang pertama merupakan sebuah cara sistematis dan berulang untuk merancang objek, proses, dan sistem untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan manusia. Yang kedua,
sebuah proses yang dimulai dengan masalah, kebutuhan, atau keinginan. Yang ketiga, menentukan kriteria solusi yang berhasil dan bagaimana mengukurnya. Yang keempat, mengidentifikasi kendala atau batasan yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana sih bentuknya di kelas? Nah, perhatikan sketsa berikut. Terdapat sebuah sketsa di mana ada berlaku pertanyaan, memperbaiki, membuat, rencana, serta menggambar. Teknologi pada STEM. Yang pertama, teknologi pada STEM. Yang pertama merupakan setiap jenis modifikasi pada alam untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Yang kedua, biasanya tetapi tidak selalu berkaitan dengan alat atau perkembangan maupun mesin. Penyebabnya, masalah, kebutuhan, atau keinginan manusia. Yang keempat, dikonstruksi melalui tahap engineering, kemudian teknologi tersebut digunakan untuk mengengineeringkan teknologi yang lebih maju. Yang kelima, tidak harus berkaitan dengan listrik, internet maupun komputer. Nah, bagaimana sih keterlibatan teknologi di kelas? Siswa dapat menggunakan teknologi sederhana dalam proses desain engineering yang berkontribusi dalam konstruksi teknologi baru yang lebih besar dan kompleks. Engineering design proses adalah serangkaian langkah umum yang digunakan engineer atau insinyur dalam menciptakan produk atau proses yang bisa berfungsi dengan baik sesuai kriteria yang sudah ditetapkan. Istilah dalam ETDP kriteria. Yang pertama, standar terhadap apa sesuatu akan dinilai. Ekspektasi minimum yang diberikan untuk sebuah desain. Yang kedua, istilah dalam ETDP constraint. Batasan dalam merancang variabel kontrol. Langkah-langkah ETDP dalam AS atau dalam bertanya itu definisi masalah atau identifikasi kebutuhan. Pastikan ada kebutuhan akan solusi. Identifikasi kriteria dan batasan. ETDP dalam pembelajaran STEM. ETDP adalah jantung dalam pembelajaran STEM. Tanpa komponen engineering tidak akan ada STEM. Jika sudah pernah menerapkan project based learning, berarti Anda tidak akan kesulitan. STEM seperti PBL yang mengkhususkan dengan fokus pada engineering, design, proses, dan mengintegrasikan kelima subjek. Selanjutnya kita akan membahas aktivitas STEM. Hal yang akan dilakukan pada sesi ini adalah yang pertama, eksplorasi aktivitas STEM dan identifikasi EDP. Yang kedua, analisis pembelajaran STEM. Yang ketiga, penilaian dalam pembelajaran STEM. Eksplorasi aktivitas STEM atau identifikasi EDP. Aktivitas STEM apa yang kita inginkan terutama di masa pandemi, yaitu yang pertama tidak mahal, mudah dicari, low tax, dan yang keempat yaitu mudah untuk digunakan dan dipantau. Pembuatan koneksi. Sebagian besar masalah di dunia nyata tidak dapat diselesaikan dengan satu pengetahuan subjek tertentu. Masalah dapat diselesaikan dengan menghubungkan dan menggunakan pengetahuan dari berbagai bidang studi. Keterampilan atau pengetahuan untuk menyelesaikan masalah tersebut terdapat 4. Yang pertama, desain atau engineering. Yang kedua, gaya, tekanan atau sains. Yang ketiga, pengukuran, luas permukaan atau matematik, alat penggaruk atau art maupun engineering.
Aktivitas STEM, contohnya musim kemarau menyebabkan banyak daerah kering, sering mengalami kesulitan air. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah dengan membangun menara air. Menara air adalah sebuah menara yang dapat menampung wadah bersih air dengan debit tertentu. Menara air dapat dibangun dalam skala kecil, yaitu rumah tangga, atau skala besar, misalnya pada suatu wilayah. Aktivitas 2 yaitu membahas tentang analisis pembelajaran. Aktivitas 3 membahas tentang penilaian dalam pembelajaran STEM. Kerangka penilaian pembelajaran STEM yang pertama, bagaimana cara menilai atau mengukurnya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran dan pengajaran. Belajar menyenangkan matematika pendidikan. Nah, perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut, bagaimana situasi adik-adik semua dalam belajar matematika, atau bagaimana situasi Bapak Ibu saat belajar matematika. Yang pertama, lihatlah gambar yang pada kolom merah. Di situ siswa terlihat tidak menyukai matematika, tidak senang pada matematika. Sedangkan gambar pada kolom hijau, siswa terlihat senang belajar matematika, menyukai matematika. Hal tersebut diakibatkan dari sikap guru, kurikulum, strategi pembelajaran, budaya kelas, asesmen. Nah, terdapat kecemasan dalam matematika. Yang pertama, pengalaman buruk, menghindari matematika, kinerja matematika yang tidak bagus. Mengapa sih kita perlu belajar di luar kelas? Hal tersebut memudahkan kita untuk menghubungkan matematika dengan dunia nyata, meningkatkan kreativitas siswa ketika menyelesaikan masalah yang tidak biasa. Yang selanjutnya, lebih mudah menggabungkan matematika dengan pembelajaran lain. Siswa belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpikir kritis. Pembelajarannya lebih menyenangkan. Nah, apa sih tantangan belajar di luar kelas? Yang pertama itu memakan banyak waktu. Yang kedua, tidak semua pertemuan diajarkan di luar kelas. Yang ketiga, sulitnya mengontrol anak-anak. Yang keempat, memberikan instruksi sejelas mungkin. Yang kelima, dibuat kelompok untuk saling menjaga dan menggunakan bantuan guru lain. Terima kasih, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.